Ya, kucing berantem dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, selamat datang, welcome di Up to Me TV. Terima kasih lot ya, thank you banyak buat kalian yang udah subscribe. Dan yang belum, aku ingetin sekali lagi, jangan lupa subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya. Jadi kalau misalnya aku upload video terbaru kalian jadi yang pertama tahu, ting. Masih ke bawah semangat. Hari ini 17 Agustusan, tadi habis ikutan lomba makan kelereng ya. Terus lomba apa tuh namanya tadi, lomba gigit koin yang di bulatan gitu dengan dilumuri sianida gitu. Alhamdulillah tapi baik-baik saja, selamat. Gak ada yang bercanda. Tadi aku ikut lomba estafet sarung aja sih gitu, sama lomba tarik tambang, cuman dikarenakan satu dan lain hal gitu, jadi kayaknya daripada tangan gue nanti oglek gitu, jadi gue menyerah pas ngeliat lawannya gede-gede gitu. Gue nggak, dari awal tuh gue udah kagak narik gitu, jadi gue diem aja. Gak apa-apa lah ya, kalah juga daripada ini engklek kita sakit gitu, mendingan udah biarin aja, ngalah kita. Aku mau share nih pengalaman aku kemarin waktu tanggal berapa tuh, tanggal 4 kalau nggak salah aku perginya ya. Tentang aku tuh ke perjalanan ke acara serentahun, persiapan serentahun di Desa Budaya Sukabumi Sinar Resmi. Apa sih acara serentahun? Seperti apa persiapannya? Dan gimana serunya acaranya? Let's check it bro, jangan di skip, jangan kedip lo ya, inget. Karena ini bagus banget buat pengetahuan kalian tentang sebagian budaya dari tanah air tercinta Indonesia. Menurut Wikipedia, serentahun adalah upacara adat panen padi masyarakat Sunda yang dilakukan setiap tahun. Upacara adat ini adalah bentuk rasa syukur masyarakat agraris yang juga dihadiri oleh artis-artis. Dan tahun ini ada siapa? Nanti aku akan kasih tahu infonya. Ada artis yang tahun ini datang ke serentahun itu. Istilah serentahun itu berasal dari bahasa Sunda, artinya seserahan atau menyerahkan. Dan tahun itu ya tahun, kayak biasa. Jadi serentahun itu bermakna serah terima dari tahun ini ke tahun yang akan datang, atau bisa juga diartikan sebagai sarana untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil pertanian di tahun ini, serta pengharapan tahun depan itu akan panen lebih baik lagi gitu. Amin. Sebenarnya lebih spesifiknya tuh kayak upacara serentahun ini penyerahan hasil bumi gitu loh, berupa padi yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun dan akan disimpan ke lumbung-lumbung. Lumbung itu disebutnya leit. Ada 2 jenis leitnya. Pertama leit indung atau leit ratna inten atau leit utama. Yang kedua adalah leit letik atau leit kecil, maksudnya begitu. Gitu cenah. Kalau menurut sejarah dan tradisi lokal, perayaan serentahun itu udah turun temurun dilakukan sejak zaman kerajaan Sunda Purba, seperti kerajaan Pajajaran. Upacara ini tuh bermula dari pemuliaan terhadap Dewi Padi, Nyi Pohaci, Sang Hyang Asri. Nah, pada tahun 1970 acara ini tuh berhenti sampai dihidupkan lagi di tahun 2006. Jadi kayak vakum aja gitu, berapa tahun tuh? 36 tahun. 36 tahun itu berhenti, terus dimulai lagi di tahun 2006 kan, tapi sempat berhenti lagi 2 tahun karena pandemi. Nah, gue itu berkesempatan melihat persiapan upacara serentahun di Desa Sinar Resmi, Sukabumi. Karena ada beberapa daerah lain juga yang ngadain kayak di Kasepuhan Sinar Resmi gitu, tapi ada kayak desa-desa lain lah, desa kasepuhan lain gitu, kayak Desa Cigugur, Kabupaten Kuningan, Kasepuhan Banten Kidul, dan di Desa Adat Sindang Barang. Dari rumah tuh gue berangkat jam 4 pagi. Tadi gue mau pakai video yang ini nih, cuman kagak jadi tuh soalnya gue denger suaranya kayak jauh banget gitu. Jalanan tuh masih tentrem ayem. Kalau di map tuh perjalanan sekitar 4 jaman gitu. Keluar tol tuh ya kita, terus akhirnya masuk ke jalan yang namanya Cikidang. Jalannya tuh naik turun kayak mood cewek lagi PMS gitu deh. Akhirnya kita karena belum sarapan juga, belum breakfast juga gitu, kita berhenti juga sekalian untuk ngistirahatin mobil. Dan kayaknya nih ya, pas gue berhenti di warung gitu kan, daerah tuh minyak tuh kagak mahal, apa mereka nyetak sendiri minyaknya apa bagaimana gue kagak paham. Karena pas gue makan gorengan di situ satu bijinya coba tebak berapa? Biasanya berapa? 5.002, 5.003, 5.004 pun kecil-kecil. Tapi ini 1.000 loh, 1.000 satu bijinya. Terus lontong juga 1.000. Biasa sih gue makan gorengan tuh nggak pernah lebih dari sebiji, paling banter 2 deh kalau emang lagi lapar banget. Cuma karena enak, lapar apa entah gue nggak bismillah amit-amit deh, kok gue bisa habis gorengan 4 sama lontong 2. Parah.
Jalanan tuh emang ekstrim ya, sampai rambu peringatan banyak kecelakaan di daerah itu. Nah lanjut perjalanan gue ketiduran, jadi gue nggak tahu tuh di jalanan ada apaan lagi. Tahu-tahu gue ngerasa kayak basah-basah gitu muka gue. Sempet mikir hujan karena main kaca dibuka kan tadi, terus AC sengaja dimatiin ya karena itu tadi jalanan nanjak lumayan ekstrim. Lah ternyata bukan hujan tapi gue ngiler. Untung gue bawa tisu. Ya udah mungkin aja nih di zaman gue di perut dulu, emak gue ngidam pengen bulan madu ke Hawaii belum kesampaian gitu kali. Truk-truk ngangkut galon air tuh mulai banyak, jadi harus waspada karena selain truk-truk itu banyak juga barisan para mantan. Bukan, barisan anjing nyebrang, mungkin para penjaga kebun karena di kanan kirinya tuh kayak ada kebun-kebun apa sih? Gak sempet gue tanya sih para anjing itu ngapain, dari mana gitu karena mereka udah keburu kabur. Terus akhirnya sampai deh sesuai estimasi lah 4 jaman gitu. Lebih dikit sih dari estimasi itu karena drama gorengan tadi tuh lumayan menyita waktu lah sekitar 30 menit lebih. Memasuki area kampung adat, ada kayak gapuranya gitu. Suasana pedesaan tuh berasa. Rumah-rumah kayu beratapkan daun kepala, daun kelapa masih banyak. Tapi udah mulai banyak juga pembangunan. Jadi beberapa rumah udah tembok, udah bangunan permanen. Ternyata di situ selain ada Kasepuhan Sinar Resmi, tempat yang mau gue tuju nih, ada juga Kasepuhan Cipta Mulia. Dua kasepuhan ini tergabung dalam Kasepuhan Cipta Gelar. Setiap kasepuhan dipimpin oleh ketua adat yang disebut Abah, yang dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh pejabat adat disebut baris kolot, artinya orang tua atau tetua. Jalanan makin ke atas tuh kan makin sempit tuh ya. Kita sempet nyasar dan rada susah buat putar balik. Tapi orang-orang di situ helpful banget, ramah-ramah deh, sungguh etikanya tinggi. Bahkan sampai ada orang yang nganterin kita ke Kasepuhan Sinar Resminya loh. Masya Allah deh pokoknya. Nah di jalanan itu kan udah di kanan kirinya ya itu udah mana sempit tapi udah mulai dibikin kayak bangunan-bangunan dadakan gitu buat jualan. Ada juga spanduk-spanduk bendera gitu dari sponsor dalam acara Serent tahun ini. Gubuk-gubuk buat orang jualan tuh mulai banyak yang isi. Nah istilahnya kalau di PRJ tuh booth gitu kayaknya, bukan sepatu booth loh. Agak emes sih karena ternyata sosis bakar sama burger juga masuk di situ loh. Dalam bayangan gue yang jualan tuh kayak semacam kacang rebus, jagung rebus, singkong rebus atau merchandise dari daerah tersebut gitu. Akhirnya sampai deh ke area Kasepuhannya, tempat di mana serentahun pada tanggal 7 Agustus akan digelar. Tapi rangkaian acara tuh dimulai dari tanggal 5, 6 dan puncaknya di tanggal 7. Kalau yang di Cipta Gelar beda lagi, mereka start dari 19 sampai 21 Agustus. Jadi kalau kalian masih penasaran mau menyaksikan secara langsung bisa datang ke Sukabumi pada tanggal tersebut. Kalau gue tuh datang pas tanggal 4-nya karena gue mau lihat persiapan mereka gitu friends. Begitu sampai di teras Kasepuhan, gue ditawarin masuk ke dalam Kasepuhan. Katanya suruh ngeteh dan istirahat di dalam. Pikiran gue tuh ya ini tuh kayak rumah simbolik aja dari abah sang pemimpin desa adat tersebut. Ya masuklah gue ke dalam, rumahnya kan udah rumahnya masih kayu, rumah panggung gitu. Gue buka sendal dan ngebuka pintu pelan-pelan karena gue ngerinya nih namanya ini Kasepuhan dengan bangunan masih orisinil dan ditetapkan oleh UNESCO, United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organization pada tahun 2018 sebagai bagian dari Global Geopark atau geopark dunia. Yang ngeri lah gue kalau sampai gagang pintu atau tangga yang gue injak tuh peruntul. Tapi ternyata bangunnya kuat kok. Pas di dalam gue liat teko aluminium gitu sama gelas-gelas ditaruh di atas stiker. Tapi gue emang gak niat minum atau duduk-duduk sih. Jadi gue lebih ke menyebarkan pandangan ke seluruh ruangan tersebut. Gue mau lihat foto-foto yang ada di ruangan itu. Jadi di situ kayak ada silsila, Dena, foto keluarga Abah. Dan dengan santainya pas gue celingak-celinguk nongol udah ibu-ibu tua gitu dari bagian belakang rumah. Bajunya tuh kayak ibu-ibu di desa pada umumnya, gimana sih, kebaya rumah sama semacam kain jarit gitu. Beliau nyuruh gue masuk ke kamar depan untuk istirahat gitu, intinya ngomongnya sih pakai bahasa Sunda tapi gue dikit-dikit ngerti ya, gue jawab nuhun nuhun gitu juga pakai bahasa Sunda gue jawabnya. Pak gue tahu tuh apa sih namanya, artinya itu apa, dia ngasih tahu suruh istirahat di situ. Terus dia juga ngejelasin itu foto si Abah gitu, pemimpin di situ namanya Abah Asep. Terus rumah ini yang gue masukin adalah kediaman beliau. Lah kaget lah gue, masih ditempatin juga. Rumah ini kan disebut Imah Gede lah. Pas gue tahu nih kalau misalkan di situ tuh gue pikir kan macam museum ya, larikuh lah gue, nggak enak gitu. Jadi kayak gimana sih masuk rumah orang, apalagi tuh rumah pemimpin adat. Langsung lah gue pamit keluar mau lihat-lihat sekitar. Terus si ibu itu manggil orang lain bapak-bapak tapi masih rada mudaan buat nemenin gue muter-muter gitu biar tahu kalau barangkali ada yang mau gue tanyain tuh. Baik banget kan.
Di depan Imah Gede ada bangunan kebuka gitu dari kayu-kayu juga, tapi semua penopangnya udah batu bata ya, walaupun nggak dialusin, nggak di semen rata gitu. Nah di situ ada semacam perlengkapan upacara seperti alat musik, angklung, sasando, gong gitulah, sama ada lesung, alat buat numbuk padi tuh loh, sama ada alat-alat buat sound system gitu-gitu. Di area Imah Gede itu juga ada galeri, lumbung, dan ada aulanya juga. Semua bangunan masih terbuat dari mayoritas kayu dan nggak nempel langsung sama tanah. Jadi ya pokoknya kayak Imah Gede, rumah panggung gitu semuanya. Cuma ukurannya lebih kecil dan kebuka. Beda sama yang Imah Gede. Kalau kata si Akang yang nemenin gue tuh, besok bakalan ada artis. Nah, artisnya adalah Anji Manji sama Edi Brokoli. Tapi Edi Brokoli di situ nggak jualan brokoli ya, dia mau menyaksikan serentahun. Tapi sayang sore itu kan gue langsung pulang ya. Terus si bapak tuh bilang, nanti suruh lihat aja di berita banyak liputan. Terus youtuber juga biasanya ada yang datang. Nah pas pamitan ada juga yang masih nanya gue nginap di mana, karena dipikir gue akan balik lagi ke situ. Disebutlah nama salah satu penginapan di sekitar pantai. Namanya Grand Ina Samudra Beach. Gue jawab lah, gue enggak lah, gue sama suami gue langsung pulang. Lah iya apa, gue mau ke Samudra Beach ngapain, ke kamar 308. Kalian tahu gak sih mitos di kamar 308? Itu loh yang katanya tempat persinggahannya Roro Kidul. Padahal dari yang gue baca nih, bahkan menurut juru kuncinya, dia aja kagak pernah ketemu sama entitas yang identik dengan warna hijau tersebut. Pengen sih sekali-kali nyobain nginep di situ, lebih ke pengen tahu aja gitu di dalamnya tuh apa gitu. Vibes-nya seperti apa nginep di 308 Samudra Beach sama di kamar-kamar lainnya, tapi belum dapat ada momennya. Yaudah Andra pamit mundur dulu ya, nanti gue di akhir video akan menyertakan kegiatan-kegiatan serentahun itu di tahun serentahun di Kasepuan Sinar Resmi tersebut. Andra pamit mundur dulu, it's okay not to be again as long as you're not giving up. Pamit mundur dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal non aja ini Sikat tadi dong maju deh. Nah.